Jadi tadi itu jalannya mobil saya tuh tahu-tahu roda belakangnya nggak main. Sekalinya saya putar, ternyata antara yang kanan dan kiri, roda kanan dan kiri ini ngelos gini. Nah, tersangka utamanya jelas adalah hex. Nih, hexnya yang ini ternyata lepas baut kutunya. Jadi ketika saya muter dia los gitu. Ini memang penyakitnya gardan ya macam-macam lah, salah satunya tuh itu. Ini yang pertama nih, gardannya bentuknya kayak gini, di dalamnya tuh ada shaft atau as, terus ada 2 buah bearing yang ke hex. Ini ada hex dan baut kutunya yang nyebelin, sering lepas. Kalau mau dilem silahkan, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, cuman ya kadang lepas-lepas itu. Terus ada lagi bearing 2 biji kanan kiri di antara gear gardan. Terus posisinya seperti ini. Nah, gini. Ini posisi gear ini penting ini. Mungkin di tiap-tiap RC beda-beda ya. Kalau punya saya ini antara yang kanan dan kiri ini lain ini. Jadi yang kanan ini saya tambahkan spacer nih. Ini ada spacernya. Kelihatan. Jadi ini bearing, tapi ini ada spacernya lagi. Ini untuk settingan saya memang si gear gardan ini agak ke kiri, agak ke sana. Kalau tanpa spacer ini dia nanti bisa geser ke sini, dan itu nanti bisa nggak kontak dengan gear pinionnya yang ujung-ujungnya nanti rontok salah satu atau rontok semua. Nah, kalau posisi udah duduk seperti ini yang kira-kira ya udah ngefit lah, yang pertama harus dipastikan tuh sebenarnya malah bukan itu, tapi ini dulu guys. Ini gear pinion gardan. Pastikan ini oke dulu nih. Ngeceknya gimana? Oke-nya gimana? Yang pertama dia nggak boleh oblak-oblak. Nah, ini kan oblak-oblak nih. Ini nggak boleh nih oblak-oblak ini. Itu nanti bisa ngabisin salah satu. Nah, caranya biar nggak oblak, salah satu usahanya ya pakai bearing seperti ini. Ada juga yang pakai bushing, tapi kalau punya bearing kasih bearing aja. Nah, ini dia udah nggak oblak lagi. Nah, terus poin kedua yang penting, kita pasang kopelnya dulu sebenarnya. Nah, ini kopelnya, ini baut kutu. Kita pastikan dia duduk dulu, duduk sempurna dulu. Ini mau dilem atau enggak ya terserah sih, tapi kalau aku enggak. Nah, yang penting ini yang vital, ini yang harus dipastikan betul-betul untuk pemasangan gardan itu di sini dulu. Dianya gear pinion ini duduk sempurna, enggak goyang-goyang, enggak. Oh, ini udah fit, ngefix banget, gak goyang-goyang. Terus diputer nih juga enak. Kalau masih ada kayak ada ganjil-ganjil dikit tuh berarti ada masalah, ini dicari lagi. Tapi kalau ini udah enak. Nah, kalau udah masalah ini selesai, lumayan. Nah, terus ini salah satu trik saya nih untuk memastikan fungsi gardan itu normal apa enggak. Jadi saya rakit begini. Tapi cuma sebelah. Jadi saya cuma pakai ininya cuma satu aja. Kalau enggak yang atas aja ya bawah aja lah, salah satu. Ini pasang 2 aja nggak apa-apa. Yang penting, nah ini nih kuncinya di sini. Kita harusnya kalau kita muter ini ini kurang sip nih, bautnya lagi. Nah, gini nih,
Ini setidaknya ketika kita puter gini itu nggak ada masalah. Jadi kita beneran lihat gear gardan ini beneran kontak nggak sama pinionnya. Itu penting itu. Kalau nggak nanti bisa habis salah satu itu atau dua-duanya. Terus yang ini juga harusnya kalau kita puter nih lancar juga, nah kayak gini. Atau biar gampang pakai salah satu roda lah. Nah ini dia guys, kalau lancar begini insya Allah pergardanan aman. Dari sini, dari saya muter roda ini ikut muter dan lancar, begitu ya sebaliknya gini. Nah kalau sudah begini artinya nih gardan udah bagus, tinggal kita rakit aja ke bentuk sedia kala. Nah kita coba lagi fungsi yang tadi, ini pasang ban lah. Ini normal, ini muter dan tidak ada kendala, begitu juga sebaliknya. Nah, kalau gini berarti udah siap dirakit dengan mobilnya. Nah jangan lupa kalau ngerakit gardan itu sebelum beneran didudukin sama sama link base nya itu dipastikan dia posisinya bener. Jadi jangan sampai yang belakang katakanlah geraknya ke maju tapi roda depan malah mundur, itu nanti ngancing mobilnya. Makanya sebelum dipasang mobilnya dibawa dulu guys. Nah, ini kondisi udah nyala, saya pakai gearbox single speed yang metal. Ini jadi nggak usah kenceng-kenceng dulu, kita semacam ngetes dulu lah. Itu nggak kubau tuh, tapi moga-moga bisa jalan sih. Ini kalau begini, ini perhatikan yang gerak atau pakai roda lah biar gampang. Nah ini berarti udah bener, posisi gardannya harusnya begini, jangan begini nanti repot. Berarti begini untuk mobil saya. Nah tinggal dirakit lagi guys, kira-kira gitu aja sharing pengalaman. Ini sudah banyak perubahan dan ini saya ceperin jadi agak susah memang untuk merakitnya. Oke, sampai jumpa, terima kasih sudah menonton.